Oke, hari ini kita lagi buka puasa sama Novi Rizky, sama Irma dan Mawangsa, Makahani, sama timnya Kak Novi, juga ada Ivan. Ya. Hari ini kita lagi buka puasa. Betul. Ya, Udah habis ceritanya. Oke, ini udah selesai. Tadi kita habis taraweh. Terus juga di situ Irma dapat kado ulang tahun teman-teman tuh. Jadi judulnya ngasih surprise. Kayak waktu Bang Haji. Dadakan ya. Iya. Irma nggak tahu nih mau dikasih ini. Nggak tahu. Kaget, gue juga kaget. Gue pikir siapa lagi ulang tahun? Tahu aja kado telat ya. Iya, karena telat karena waktu aku di Vietnam. Dia di Vietnam. Makanya kan waktu itu Eke marah, ini dia berdua nggak datang. iya. Saya pun datang kemarin telat. Oh iya? Dia marah-marah. Katanya bos awelannya udah pada pulang. Sampai kali Bang Haji telat. Karena kemarin tuh mampir dulu ke Iya, pakai ngomelin. Oh, iya? Terus segala Kak, ini Mangdu. Mangdu. Oh, iya? Padahal dari awal gue udah bilang lo harus datang paling awal. Oke, siap. Ternyata sampai nggak dapet jadinya. Karena mungkin dekat juga ya dari situ ke Mangdu, dari Mangdu ke situ kan. Lumayan. Jadi maksudnya sekali lewat. Ini gue pengen nanya nih. Ini bulan suci Ramadan menurut kalian semua nih di tahun 2025 ini apa yang kalian rasakan? Ayo, silakan. Rasakan. Jujur ini. Boleh nggak? Lebih keren kah dari sebelumnya? Lebih apa namanya? Lebih banyak berkahnya atau gimana gitu? Lebih banyak resesinya ekonomi Indonesia. Loh, bukannya setahu aku kan di tahun 2025 Neng Novi punya rumah mewah loh. Ya kan? Betul. Bulan suci kemarin belum kan? Belum. Masih impian-impian kan? Masih impian-impian. Nah, berarti ada sebuah kemajuan dong. Ada, betul. Tapi kan itu tahun lalu 2024 akhir. Dan Jadi, rumah itu terrealisasi. ya 2024. Berarti kan Kemarin pas ulang tahun. tetap masuknya kan ke bulan suci ini kan? Iya, berarti betul. ada penambahan aset. Ada penambahan aset. Cuman lebih berat aja ya. Aku ngerasain tuh kayak tahun dari Desember akhir tuh ya aku ngerasain. Dari Desember akhir. Oke. Itu tuh kayak perputaran ekonomi kurang begitu lancar Oke. saya. Ternyata bukan aku aja. Semua ya? Semua. Merata gitu, kurang Itu begitu penyebabnya lancar. apa sih kalau boleh tahu? BBM naik Pak Haji. Politik pastinya. Oh, begitu ya. Politik kan kita di entertain ya. Itu lebih ke politik Bang Haji. Jadi, Politik sesungguhnya politik apa politik dalam arti yang lain gitu? enggak, biasanya tuh kalau misalnya politik kita nggak kondusif, pemerintahan pasti itu Pengaruh. ngefek banget. Oh my god. Ngefek banget. Jadi perputaran Tapi, uang, para pembisnis tuh takut ngeluarin duit karena takutnya kayak kejadian 98. Karena Novi gitu. ini teman-teman selain dia adalah penyanyi, entertain, dia juga terjun di dunia bisnis ya. Ya, bisnis. Ternyata bisnis itu juga pengaruh terhadap politik Betul. Indonesia. Kalau politik lagi kurang kondusif, pasti ke bisnisnya juga nggak baik-baik aja. Oh gitu. Kalau Irma gimana Irma? 2025, di 2025 kalau Agak deketan dong kamera di close up mukanya. Ini artis mahal ini. Ada bayarannya duitnya tuh semua. Bentar, ulang tahunnya begitu tuh. Ulang tahunnya begitu. Gimana Masya bukan Allah. ulang tahun kan? Kalau ulang tahun nggak dapat apa-apa. Terus? Kalau 2025 alhamdulillah pencapaian yang diharapkan dari tahun-tahun sebelumnya udah mulai Kelihatan. sedikit-sedikit tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah banget yang memang awalnya hanya kerja di entertain kan, terus akhirnya pengen punya usaha, tapi pengen punya usaha yang memang maunya dari aset sendiri gitu, tanpa harus ngontrak aset kan, karena kalau ngontrak kan udah pernah nih usaha ngontrak, tapi yang ada habis untuk bayar maintenance kan, maintenance bayar kontrakan tiap tahun, maintenance untuk bayar karyawan dan lain-lain. Akhirnya ya udah mulai bangun-bangun usaha dari aset punya sendiri. Dan sudah mulai terrealisasi nih di tahun 2025 tapi masih berproses. Nah, ya alhamdulillah lah, jadi Lebih bagus pencapaiannya udah mulai tercapai di 2025. di Ramadan 2025. Iya. Udah banyak. Iya, di bulan Masya Ramadan Allah. ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau 2023 2024 kemarin kan masih proses. Nah, prosesnya tapi kan kita lalui prosesnya kan dengan kerja keras kan. Oke. Kerja keras sedikit lama-lama jadi bukit. Kan ada nih ya di Ramadan tahun sekarang ada orang lebih jatuh. Ya. Kalau kalian bertiga Enggak sih, di kalau atas. kalau dibilang Kayaknya ya. lebih jatuh sih enggak, cuman kayak perputaran ekonomi tidak selancar kemarin-kemarin gitu aja sih. Tapi untuk aset Aset sih alhamdulillah Aset nambah. Nambah. Nggak jatuh. Berarti Ramadan tahun ini Ya, nambah cuman ya. kayak lebih ke fresh money kan, kita juga butuh fresh money. Nah itu perputaran uang tuh kayak lagi mandek-mandek gitu karena para Berarti pengusaha ada- tuh pada takut keluarin duit. Oke, untuk tahun ini ya. Iya untuk Apalagi kan ada gosip yang soal
apa tuh BBM oplosan. Ya, nah itu juga agak sakit hati sih. Bukannya apa, bukannya mau Sedih sombong nggak? banget. Sedih nggak Bukan sih? mau sombong, masalahnya kita kan satu nih, gue ada mobil Eropa ya. Ya, dari Eropa Terus tuh. gimana? Mercy lah gue sebut lah. Itu Harus pakai pertama. dari awal memang udah diwanti-wanti kan. Itu kita ternyata beli. dari 2018 loh. Nah, sedangkan mobil gue baru 4 tahun. Nah, itu udah mulai berebet. Oh my Berebet, udah berebet, kan. god. Pantes, aku ngerasain gini kalau Dia gasnya juga udah nggak enak, gue bilang. Dan sedangkan gue beli mobil tuh baru loh. Baru Gue kan? nggak beli mobil second ya. Oke. Gue beli mobil Yang baru. warna kuning itu ya? Yang putih. Oh, yang putih Versi lagi. putih. Wih, banyak amat. Yang kuning juga ada kan? Ada, nah Masya itu Allah. semua tuh harusnya pertama karena memang dari awal di showroom itu ini nggak boleh Dianjurkannya harus pertama pokoknya minimal Oktan 92. malah Iya. pertama atau turbo gitu kan minimal itu nggak boleh di bawah itu karena kalau itu akan merusak mesin kak Mesinnya, iya. katanya gitu. Setuju. Dan Gue ternyata- bingung nih kok mobil gue beli dari baru gue pakai pun jarang. Tapi sempat komplain nggak? Ya, ke kalau Mercy-nya? Mercy kan gue kan masih dapat servis Gratis berkala ya. gratis 3 berkala. tahun. Ya istilahnya orang Mercy pun ya nggak tahu kalau kayak oli apa segala macam kan itu memang masih tanggungan kan. Tapi kenapa rusak mulu dan kalau kayak Mercy itu kan dia kan kayak listrik ya kayak jadi yang digital semua ada ya, tulisan batik. ini gini terus harus di refresh harus gini. Gua bilang kok begini kenapa? Ada notif lah ya. Ada notifnya dan Oke. harus dibener ini nih. Dan itu softwarenya kemarin gua kalau gua Tapi untung masih garansi lo ya. tapi ini kalau gue beli software, ini kan software gue rusak. Mahal. Ya. Software Nggak masuk garansi itu. enggak dong, enggak. Itu gue kalau misalkan gue ganti softwarenya itu 44 juta. Lumayan kalau Terus lu gimana? Marah nggak sih sama? Ya sakit hati. Bayar pertamax Pajak. terus kan, bayar pertamax dengan seharga mobil pertamax, tapi ternyata harganya harga pertalite. Nah, betul. Sedih Sama ya? aja gue ngantri apa gue pertalite tanpa ngantri. Betul. Iya kan? Gue beli BBM Oke. pertalite tapi tanpa ngantri Nah nih, ini gue dapat fast track gimana doang. nih? Lu mau ngajak teman-teman untuk mengadu ke pemerintah atau gimana? Ada niat gak sih? Ngadu sih percuma karena memang pemerintah pun udah semua tahu kan. Ya, yang ada gue sumpahin. Gue Sumpahinnya sumpahin ini para koruptor ini susah 7 turunan. Masya Allah. Iya dong. Apalagi bulan suci Itu- Ramadan itu ya. uang rakyat loh. Betul. Matinya keluar pertalite gitu. Enggak pokoknya. Jadi lu mewakili Lo suara rakyat nih? sampai 7 turunan lo sampai cucu cicit segala macem itu akan susah. Gue sumpahin itu benar. Karena ya kita sakit hati lah. Gue bayar bertahun-tahun untuk pertamax ternyata seharga pertalite ngerusak mobil gua gimana kak? Iya, Bukannya kita Sedih mau ya. ini ya, ya Enggak sempat menggunakan bahan bakar ya pasti dia pertamax terus lah mobilnya. mobilnya Mercy. Iya makanya kan gue bilang Eropa. Tapi untung gue selama beli mobil kemarin Solar kan? solarnya nggak ke Pertamina. Selamat iya. gue. Oh, kesel ya? Kesel. Aku BP, karena rumah aku memang deket pom bensin BP. Oke. Jadi anehnya, Jadi aman juga ya kan? Anehnya gini, Betul. kok pas nyobain bensin BP sama Pertamax saya pada turbo ya? Kok aneh Beda. Pak, tarikannya tuh jauh. Aku bilang, Pak kayaknya kita BP aja nggak usah Pertamax. Aku sering di BP karena aneh, kecuali kalau misalnya udah kepepet banget, udah habis, terus ada yang Pertamina, ya udah ke Pertamina. Cuman itu aja padahal jarang, itu kerasa banget mobilku Bang Haji. Jadi kayak kasar, kok kayak kurang lembut. Ada aja, mesinnya kerasa. Tarikannya beda ya. Agak ngempos. Jadi Dia punya ini Nahan. kita mumpung di bulan yang baik ya. Betul. Nah, jadi ibaratnya bukan kita tuh ngomongin orang gitu kan, tapi kan ngomongin Kita kritik, kita lebih ngomongin kritik. nggak apa-apa, Kritik emang ya. lu salah. Nggak apa-apa, Iya. emang lu salah. Jadi memang ini Lu untuk kalau introspeksi lu ya. dibohongi seperti itu juga pasti lu nggak akan terima dong Betul. keluarga lu. Nggak boleh lu. Ini yang Ada ngomongin solusi nggak, Irma? rakyat Indonesia berapa puluh juta, Juta. berapa ratus Iya. juta yang pakai Ratusan BBM juta. itu. Itu nggak boleh. Ini seluruh Indonesia bukan cuma Jakarta doang kan. Nah, sedangkan rata-rata pom bensin itu Pertamina itu di seluruh Indonesia. Betul. Kalau kayak Shell kan cuma hanya berapa kota. Betul. Iya kan? BP aja jarang. Pulau Jawa, nggak full. Jawa Timur doang, di luar itu nggak ada. Ya, iya. Jadi jangan merusak kepercayaan kita lah. Nah, kayak Jadi lu bisa sekarang udah nggak percaya nih sama Pertamina? apa? Oh, belum. Udah nggak percaya lagi? Ya lah, belum percaya lah kalau masih belum ada perbaikan seperti ini dan itu gue setuju dengan para koruptor itu kalau memang mau disidang harus sidang terbuka, jangan tertutup. Setuju. Karena kita harus menyaksikan nih
nih bagaimana Kalau nih? menurut lu hukuman yang pantas? Dimiskinkan. Ya dimiskinkan dan dihukum selama-lamanya. Memang harus paling terlama, jangan cuma 5 tahun. Ya kan, ya nggak setimpal. nggak sepadan. Atau gawat. minimal gini, ada tanggung jawab lah memberikan biaya untuk yang merasa mobilnya rusak atau gimana? Nggak akan mungkin. Nggak mungkin, Nggak itu mungkin jutaan ya? soalnya. Mau ditahan asetnya pun nggak akan mungkin. Nggak Kita cukup. rakyat Indonesia ada berapa orang? Iya, nggak cukup. Nggak akan mungkin. Negara pun rugi. Mau dibalikin misalkan disita aset. Kan duitnya kan sama di kantong mereka kan, kantong pribadi mereka kan. Ya iya makanya untuk dibalikin ke negara pun juga masih kurang. Betul. Itu Apa ya. hampir satu Bukan itu hampir, ya? udah Kuadrat. satu Kuadran. kuadran pokoknya. Kalau lo pakai mesin ATM nih, Nolnya udah nggak cukup. nolnya sampai lewat. Katen sebelah. Sampai berapa meter? Katen 1 sebelah. meter kayaknya. Kalau istilah kata gue yang ngitung duit nih secara manual, sampai setruk kali nih. Astagfirullahaladzim. Iya Nggak dong. selesai. Nggak akan Aduh, ya selesai. Allah. Ya, itu kita kayak ditipu banget, ditipu sama pemerintah sendiri, sama ras sendiri, sama bangsa sendiri, dan pasti itu kayak istilah zaman sekarang overclaim. Iya. Itu pertalite itu round berapa kan? Tapi dibilangnya round 92 atau 98, berarti overclaim dong. Betul. Itu udah lebih dari overclaim. Itu udah pembohongan. Iya, pembohongan publik banget. Itu udah, ya kan pembohongan ada pasalnya kan. Betul. Gitu. Itu udah korupsi, pembohongan, korupsi, nipu, terus apa lagi ya? Aduh, banyak deh pokoknya. Overclaim, terus apa lagi ya? Tapi aku senang sih justru dengan pemerintahan sekarang, alhamdulillah aku senang karena satu persatu nih koruptor ini mulai terbuka. Iya, iya. Dan ini koruptor kelas kakap semua, ya kan? Aku ya bukannya aku pro pemerintahan ini, tapi ya udah ada buktinya dengan pemerintahan yang sekarang itu semua udah terbuka Pelan-pelan pelan-pelan ya. ya kan? Cuman aku- Koruptor besar. Ya, cuman aku khawatirnya kalau misalnya itu benar kata kamu, Beb. Kalau misalnya nggak disidang secara terbuka, aku takutnya bakal ini bukan penumpasan koruptor, tapi ganti pemain koruptor. Takutnya gitu doang. Kalau udah ganti pemain, Bola kan? kalau udah ganti pemain sama aja. Koruptor juga cuma ganti pemain aja, ganti orang-orang itu yang dikhawatirkan. Semoga nggak kayak gitu aja. Biar transparan Iya. ya. Terus duitnya juga kemana ini yang sita-sitaan itu kan harus jelas, ya kan? Harus transparan. Aku pengen kayak gitu. Betul. Bagi-bagi dah. Buru-buru lagi. Janganlah duit haram. Iya. Gak enak. Jangan. Mendingan kayak kita kan penyanyi ya, Iya. atau pengusaha, ya kan? Betul. Seperti itu. Oke teman-teman, ini sementara kita curhat. Hani juga mengenai- suaminya pengusaha. Kerasa banget ya, 2 bulan terakhir ini ya. Apalagi Banyak sekarang. tagihan mandek ya. Sekarang ada tagihan mandek 1,8. Tuh, 2 bulan terakhir jadi kerasa. Nah. Jadi resesi itu emang dirasakan oleh Dirasakan semua semua orang. ya. Aku kerasa terus Awal lancar karena percaya jadi mandek. Kayak gitu. mandek dan ini semua. Ya, Makanya sekarang kadang-kadang orang udah dikasih kepercayaan suka berkhianat ya. Betul. Iya nggak usah jauh-jauh deh kayak pajak, orang pajak. Ini kan juga lagi viral nih, yang ada orang pajak ya, orang tinggi di pajak, tapi uang pajak itu malah dipakai untuk anaknya fashion show. Oh iya, gila itu Berapa- sih. Oh yang baru lagi Berapa- nih. berapa? Iya, miliar tuh. 51M. Wah itu buat dipakai untuk modalin anaknya fashion show. Bikin fashion show. Tapi dia udah kena KPK juga. Nah itu kan kita kan bayar pajak kan ya dari uang kita. Iya. Betul, bayar pajak, pajaknya gede-gede lagi. Betul. Ya, Kemarin ada lagi yang baru tahu. tapi kepake untuk kepentingan Untuk pribadi. pribadi. Sakit hati nggak? Sakit banget. Nah, Ada lagi yang baru kemarin, anak bupati naik private jet. banyak. Bupati gaji berapa sih? Banyak. Say, kok bisa punya private jet? Nah, Tapi untungnya ada medsos ya. Jadi tekong-tekong wah. jadi apa namanya? Jadi suara rakyat juga nggak bisa dilawan ya Tapi kadang pemerintah nggak bisa denger juga malah Bang Edi. netizen jadi detektif kan. sekarang ya. Netizen Ngawas. jadi detektif, malah netizen lebih banyak keluarin Tahu. data-data yang akurat loh. Yang kita gila nih, data-data akurat banget tuh dari mana? Dari netizen. Ya tapi kadang suara rakyat itu nggak didengar sama pemerintah sih. Ya mudah-mudahan ya. Suatu saat nanti. Terus aku, Pelan-pelan sih. betul. Terus Ada aku perbaikan lah. kerasanya kenapa kita kerasa ya sebagai pembisnis ini reset, bukan dibilang resesi ya, perputaran ekonomi lah kurang ini, banyak PHK juga di mana-mana. Iya, Coba kasihan ya. kemarin PT Seritek. bukan sebelum Seritek Oh, ada ada juga lagi. sebelum Yamaha tuh ada juga apa ya gitu, PT apa itu 9.000, terus Yamaha 3RS 9.000 juga.
Sritek itu lebih parah 11.000. Belum lagi PT-PT yang lain. Coba ini dalam waktu berapa bulan aja pemerintahan, kok udah hampir 300.000 orang di PHK. Ini keren loh, sekarang teman-teman artis sudah mulai speak up ya. Iya. Udah mulai menaruh prihatin ya. Betul. Terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Betul. Dan biar kita kan kalau sejahtera juga kan negara kita juga dilihat negara luar juga kan bagus. Ya. Oh Indonesia. Ini nasihat buat teman-teman yang lagi pada susah gimana nih? Jadi nggak ada nasihat? Ada dong. Apa? Sabar aja gitu. Nasihatnya tetap berusaha, tetap optimis. Jadi segala peluang wajib dicoba. Jangan yang penting halal ya. Betul. Jangan melulu di zona aman. Misalnya yang biasa, contoh misalnya kerja di mana kita tetap cari peluang bisnis lain. Jadi jangan melulu di zona aman. Kita harus berani keluar di zona aman. Karena kondisi lagi begini. Coba. Jadi harus berani mengambil resiko itu. Mumpung bulan suci Ramadan ya. Iya. Ini semua doa-doa insya Allah bisa dijabah. Amin. Terus yang di daerah-daerah Bang Haji ngerantau. Kalau Cari bisa. peluang-peluang, iya Oke. betul. Tapi harus merantau juga harus pasti ya. Harus yang jelas. Harus yang jelas, jangan tiba-tiba ngerantau cari tiba-tiba di sana dadakan kita cari kerja, Nggak jangan. jelas. Harus yang jelas juga. Intinya harus berani beresiko. Udah usaha apa aja yang penting halal. Betul. Kecil-kecil nggak apa-apa. Kan Iya. sedikit-sedikit hasilnya jadi bukit. Betul, setuju. Gitu. Jadi semangat. Setuju. Pokoknya semangat buat teman-teman ya, dikasih semangat sama Kak Hani, sama juga Novi, sama Irma. Kalau Ivan gimana, Van? Ikut Ayang aja ya. Soalnya sama sih semua. Sama ya. Apa yang dikeluhkan itu Rasa ya. keluhan saya juga itu. Jadi artis itu juga profesi, teman-teman. Artis juga profesi, tujuannya cari uang ya. Betul, betul. Artis, pengusaha Ya, juga. semua emang ujung-ujungnya duit kan. Uang, Duit. iya. Betul. Untuk Aku sih bertahan kerasa hidup. tuh dari akhir bulan Desember kemarin. Udah mulai kerasa. Akhir bulan Desember lah baru mulai kerasa. Kok gini banget gitu. Yang tadi yang mengundangnya itu apa tuh diundur-undur juga. Terus ada beberapa kerjaan yang diundur-undur juga. Dari akhir bulan Desember tuh kerasa Ternyata banget. pengaruh semua ya. Pengaruh banget. Sama pengusaha, Iya. sama orang-orang yang di luar pengusaha juga semua Iya. ngaruh ya. Iya, kalau misalnya pemerintah kondusif kan nggak mungkin ada PHK. Oke, siap. Berarti kan pemerintahnya nggak kondusif. Ini kayak bisa berapa episode nih? Ya, jadi ya ini obrolan di bulan suci Ramadan ya. Tapi obrolannya politik. Nggak apa-apa karena memang ini terjadi seperti ini kan, karena memang realita gitu, asli gitu. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti kita negara Indonesia akan membaik ya. Jangan, mudah-mudahan yang apa namanya tuh ya, yang jahat-jahat ketangkap semua. Amin. Amin banget itu. Satu Amin persatu. paling keras. Tuh yang misalnya yang udah nggak amanah gitu kan. Dititipkan sesuatu, entah uang, entah apa gitu kan. Yang belum mengembalikan tolong segeralah dikembalikan. Uang-uang orang ya kan, hak-hak orang. Yang punya Betul. utang, tolong dibalikan ya. Betul, apalagi sampai Bayar. miliar-miliaran itu ya. Tolong dikembalikan. Kamu belum dikembalikan? Belum. Itu Intinya pejabat juga ya. Intinya belajar jujur, walaupun jujur itu kadang sulit. Sulit. Iya. Jadi kalau kamu lagi selingkuh ketahuan jujur aja. Jangan. Walaupun sulit. Konsepnya nggak kayak gitu. Ya yang penting mau bertobat kan. Iya, makanya gue bilang belajar Iya, jujur, walaupun betul. jujur itu sulit. Betul. Kalau lagi selingkuh ketahuan, ya udah jujur aja, walaupun itu sulit. Nah, walaupun Julid, jujur walaupun sulit. Ya itu masih belum dikembaliin Bang Haji 3,2 M kan. Sabar ya. Makanya urusan pribadi jadinya kan terombang ambing. Iya, nggak apa-apa. Bang Haji nggak lihat postingan aku galau semalam di IG story? Tapi galaunya kamu tuh nggak seperti galaunya kita. Emang gimana? Galaunya kamu tuh masih di posisi aman. galaunya Novi masih Beda ya, terlihat happy-nya di mana-mana. kita. Aset-asetnya di mana-mana. Iya, galaunya dia gitu. Ya mudah-mudahan nanti semuanya nggak ada yang galau, semuanya bahagia ya. Ya mudah-mudahan itu orang cepat segera mengembalikan uang soli itu Amin. orang itu pejabat itu ya. Nah, Udah jadi di-spill itu. orang Jabat yang juga merasa dikembalikan punya sama kakak lu juga. yang merasa punya utang sama ini, Ya. sama Neng Novi atau teman-teman Nilainya di 3 M rumah, lebih aja ya. ya silakan lunasi karena utang itu ternyata Selesaikan mati. dibawa sampai mati. Iya, dan itu nggak bakal ikhlas. Wah, pokoknya pas hari-hari pembalasan, gue nggak bakal ikhlas. Lihat aja, gak bakalan gue ikhlas. Ayo balikin deh, daripada nanti di spill namanya. Iya, jabat lagi. Masya Allah. Ayolah balikin lah. Kita kan hidup tanpa utang tuh enak loh. Betul. Hidup Damai ya. tanpa hutang tuh damai tuh kata. Betul, Kak setuju, Hani. setuju. Bagai malam tak berbunga. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa nanti di obrolan-obrolan
yang menarik lainnya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum.